Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Madura, Jangan lupa mampir ke Sumeneb. salam sapa dan budaya. Kami mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb. Perkenalkan, saya Bisma Nurila Manahim. Dan saya Elvina Puritasari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang dari penelitian kami yang berjudul Permainan Edukasi Modula, Monopoli Edukasi Pancasila dalam meningkatkan critical thinking skill pada siswa sekolah dasar dalam membangun Indonesia Emas tahun 2045. Berbicara tentang pendidikan, tentu sebuah negara akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas tergantung dari segi pendidikan yang ia berikan kepada warganya. Saat ini, pendidikan di Indonesia dihadapkan dengan era globalisasi, di mana era globalisasi ini identik sekali dengan penggunaan teknologi. Namun, faktanya di Indonesia, pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan masih belum cukup signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pengetahuan guru yang masih minim terhadap penggunaan teknologi dan pentingnya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Selain saat ini pendidikan di Indonesia tengah dihadapkan dengan era globalisasi di mana pendidik harus memanfaatkan penggunaan teknologi sebaik mungkin dalam proses pembelajarannya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Kami juga menemukan fakta menarik, yaitu adanya tantangan baru di dunia pendidikan di abad ke-21 ini, di mana tantangan tersebut dapat dipecahkan dengan beberapa keahlian-keahlian yang seharusnya dan wajib dimiliki oleh para tenaga pendidik maupun peserta didik. Adapun 4 keahlian tersebut, yang pertama yaitu critical thinking, yang kedua yaitu communication, yang ketiga collaboration, dan yang keempat yaitu creativity. Keahlian-keahlian ini dapat dimiliki oleh pendidik maupun peserta didik dalam proses pembelajaran di luar kelas maupun di dalam kelas. Dan berbicara mengenai critical thinking skill atau pemikiran yang kritis, peserta didik maupun pendidik perlu kiranya memiliki keahlian ini. Hal itu disebabkan karena pada saat proses pembelajaran, pemenuhan keputusan atau pemecahan masalah yang harus dipecahkan secara rasional perlu adanya critical thinking skill atau keahlian berpikir kritis agar masalah-masalah yang dipecahkan dapat dipecahkan dengan rasional. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2045, Indonesia genap berusia 100 tahun, di mana pada saat itu Indonesia diharapkan dapat mampu melahirkan generasi-generasi muda yang berkualitas. Generasi muda yang berkualitas diharapkan dapat mampu memajukan kualitas Indonesia itu sendiri. Dan hal itu dapat diupayakan dalam dunia pendidikan dengan penanaman karakter dan keterampilan berpikir kritis yang baik. Selain itu, ternyata di dalam mewujudkan keterampilan berpikir kritis yang unggul, kita tidak boleh melupakan beberapa aspek-aspek atau indikator yang juga penting untuk kita perhatikan. Dan aspek tersebut disingkat menjadi Frisco. Frisco dapat dijabarkan menjadi yang pertama yaitu fokus, yang kedua yaitu reason, yang ketiga yaitu inference, yang keempat yaitu situation, yang kelima yaitu clarify, dan yang keenam yaitu overview. Dan keterampilan berpikir kritis di dalam dunia pendidikan dapat diwujudkan dengan penggunaan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan pastinya tidak luput dari pemanfaatan teknologi saat ini. Oleh sebab itu, dari beberapa permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan, kami berinisiatif untuk memperkenalkan sebuah aplikasi media pembelajaran yang dapat digunakan oleh tenaga pendidik maupun peserta didik dalam meningkatkan critical thinking skill, utamanya di sekolah dasar, yaitu dengan sebuah aplikasi Modula, Monopoli Edukasi Pancasila, yang tentunya juga mendekatkan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajarannya kepada teknologi-teknologi saat ini. Adapun tujuan penelitian kami yang pertama untuk mengetahui hasil peningkatan critical thinking skill pada siswa sekolah dasar melalui penggunaan aplikasi Modula Monopoli Edukasi Pancasila.
Dan tujuan penelitian kami yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil implementasi dari penggunaan media pembelajaran modula monopoli edukasi Pancasila dalam proses pembelajaran siswa sekolah dasar untuk meningkatkan critical thinking skill yang meliputi problem solving. Yang kedua yaitu berpikir kritis, terstruktur, dan logis. Adapun landasan teori yang kami gunakan dalam penelitian kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang berpikir kritis, yang kedua yaitu tentang problem solving, dan yang ketiga yaitu tentang berpikir logis. Definisi dari berpikir kritis itu sendiri yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir secara relatif terhadap keputusan-keputusan yang akan dilakukan dengan memuat analisis dan evaluasi. Kemudian selanjutnya yaitu tentang problem solving. Definisi dari problem solving itu sendiri menurut Syarifuddin di tahun 2019 mengemukakan bahwasanya problem solving merupakan salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan secara logis dan sistematis. Kemudian selanjutnya Syarifuddin di tahun 2019 juga mengemukakan tentang landasan teori mengenai berpikir logis, yaitu berpikir logis merupakan cara berpikir yang runtut, masuk akal dan berdasarkan fakta-fakta objektif tertentu dan dapat menghubungkan penalaran tersebut yang dapat dipahami oleh orang-orang lain dan di sekitar. Dan metode penelitian yang kami lakukan pada proses tahapan pelaksanaan penelitian yang pertama yaitu persiapan, kemudian observasi, dan yang ketiga yaitu wawancara. Adapun setelah itu kami juga melakukan penyebaran kuesioner, kemudian kami membuat instrumen penilaian, dan kami juga membuat instrumen penggunaan aplikasi modula monopoli edukasi Pancasila. Dalam analisis data yang kami lakukan, ada 4 pengamatan yang kami lakukan dalam penggunaan aplikasi modula monopoli edukasi Pancasila yang terdiri dari problem solving, berpikir kritis, berpikir struktur, dan berpikir logis pada siswa sekolah dasar. Bentuk pencarian data dalam penelitian ini dilakukan di SDN Pangarang 1 dan SDN Pangarang 3 Sumeneb dengan subjek penelitian sebanyak 40 siswa kelas 2 sekolah dasar. Dari penelitian ini diperoleh hasil kuesioner pada 40 responden terhadap tingkat critical thinking skills. Yang pertama, ada indikator problem solving dengan persentase 58,1%, lalu yang kedua ada tingkat berpikir kritis dengan persentase 57,3%, dan ketiga ada berpikir terstruktur dengan persentase 62,1%, dan yang terakhir ada tingkat berpikir logis dengan persentase yang diperoleh adalah 54,4%, dengan rata-rata dari seluruh indikator tersebut yaitu 57,97%. Yang pertama yaitu proses pembelajaran masih menggunakan metode ceramah dan juga hafalan. Hal ini dicontohkan pada materi PPKN, siswa masih diminta untuk menghafalkan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, ada kualitas problem solving siswa masih kurang baik. Hal ini dicontohkan dengan cara siswa dalam mengerjakan soal-soal yang masih asal-asalan. Lalu yang ketiga yaitu tempat belajar siswa masih lebih menarik ketika belajar di luar kelas. Dan yang terakhir adalah peran orang tua sangat mendukung dalam adanya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua adalah hasil analisis proses pembelajaran di SDN Pangarang 3. Yang pertama, proses pembelajaran masih cenderung menggunakan metode menghafal dan membaca. Lalu yang kedua, kualitas problem solving juga ternilai masih kurang baik. Hal ini dikarenakan siswa masih cenderung bingung dan membutuhkan waktu yang lama dalam mengerjakan soal-soal. Lalu yang ketiga, tempat untuk fasilitas dan juga kegiatan belajar sudah cukup baik. Dan yang terakhir adalah peran orang tua dalam mendukung kegiatan belajar masih kurang berpengaruh. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar grafik di samping, yaitu menunjukkan bahwa kedua sekolah dasar memiliki kecenderungan yang sama, yaitu pola critical thinking skills pada siswa secara problem solving, secara berpikir kritis, secara berpikir terstruktur, dan juga secara berpikir logis masih kurang. Akan tetapi, setelah diberikan media permainan edukasi modula, dari hasil pretest menunjukkan kecenderungan kenaikan pada masing-masing tiap indikatornya.
Misalnya SDN Pangarang 1 yang memperoleh hasil post-test yang dengan indikator berpikir kritis yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan media permainan edukasi modular yang kami terapkan masih baru dan belum pernah diterapkan oleh guru-guru sebelumnya. Dan sedangkan di SDN Pangarang 3 memiliki indikator problem solving yang lebih tinggi dikarenakan siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan banyaknya variasi media-media permainan di sekolah tersebut. Dan dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan mengenai aplikasi Modula Monopoli Edukasi Pancasila, dapat kami simpulkan bahwasanya Modula merupakan aplikasi media pembelajaran yang berbasis teknologi yang berbentuk permainan edukasi untuk meningkatkan critical thinking siswa secara problem solving, kritis, terstruktur, dan logis. Dan tentunya dari penelitian yang telah kami lakukan pada siswa sekolah dasar, utamanya siswa kelas 2 di SDN Pangarangan 1 dan SDN Pangarangan 3, telah dibuktikan bahwasanya Modula merupakan media pembelajaran yang berhasil meningkatkan critical thinking siswa pada siswa sekolah dasar SDN Pangarangan 1 dan Pangarangan 3.